Hey, selamat datang di Jam Film. Baiklah teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya akan mengulas sebuah film dari Jepang. Bukan tentang kakek Sugiono bro, bukan. Tapi kali ini saya akan mengulas sebuah kisah yang sangat mengharukan dan serat akan makna, di mana ada seorang pembunuh bayaran paling mematikan mendapatkan sebuah masalah yang pada akhirnya membuat dia harus menyamar menjadi pedagang mie ayam. Dan di ending cerita, film ini sangatlah mengharukan. Bagaimana? Penasaran dengan jalan ceritanya? Maka dari itu langsung saja mari kita mulai. Cerita ini dimulai di sebuah malam di dalam gudang. Ada beberapa pelaku kriminal yang tengah bercangkruk riah. Hingga tiba-tiba keluarlah seseorang yang akan kita panggil dengan nama Long. Hanya bermodal pisau imut dan tanpa keringat, semua orang itu tumbang di tangan Long. Singkat cerita, di suatu malam, Long menuju ke negara Jepang dan menuju ke kota Tokyo untuk melakukan tugas berikutnya. Dia menuju ke sebuah tempat hiburan malam dan akan mengincar bos mafia yang ada di sana. Namun sayang bahwa misinya di malam itu telah gagal. Dia dibawa ke sebuah persawahan dan akan hendak dibunuh. Di sana Long dihajar habis-habisan di dalam karung. Namun tiba-tiba ada satu pembelot yang tiba-tiba menusuk sang bos besar, membuat mereka teralihkan dan pada akhirnya Mr. Long berhasil kabur ke dalam parit. Di sana terjadi sebuah pengejaran dan beberapa pertarungan. Dan itu semua bisa teratasi oleh Long. Namun sayang, meskipun dia bisa lolos dari sana, dia tertembak dan mengenai perutnya. Setelah itu dia bersembunyi di dalam sebuah mobil box dan meskipun semua jalan sudah diblokade dan di sweeping sama para mafia itu, Long tetap bisa lolos. Mr. Long dengan segala sisa tenaganya akhirnya bermuara ke sebuah pemukiman yang sudah tak berpenghuni hingga tiba-tiba ada anak kecil dari antah berantah yang nampaknya iba melihat Long. Dan anak kecil itu kita panggil saja dengan nama Jun. Jun yang sebagai bocah, dia tahu bahwa orang yang dilihatnya itu penuh dengan luka, sehingga dia membawakan obat-obatan kepada Long. Dan tidak hanya itu, Jun juga memberinya beberapa pakaian bekas hasil yang dia curi dari jempuran tetangga. Tidak cukup itu juga, Jun juga memberinya sayur-sayuran yang dia curi entah dari mana. Lalu, insting untuk bertahan hidup pun muncul. Long mencari peralatan masak seadanya dan memasak sayur-sayuran itu untuk ia makan. Dan di hari itu, sebagai balas budi, Long juga memberikan sup yang ia masak kepada Jun. Lalu tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang bisa kita ketahui bahwa itu adalah ibunya Jun yang bisa kita panggil dengan nama Lily. Yang dengan aneh, dia memaksa Jun untuk menuju ke sebuah tempat. Dan ternyata Jun disuruh untuk menemui pengedar narkoba untuk mengambilkan pesanan narkoba ibunya. Yang memang baru dibuka sekarang bahwa ibu Jun alias Lily adalah seorang jangki atau seorang pecandu narkoba. Namun tiba-tiba datanglah Long yang memang dari awal sudah mengikuti Jun dan mengetahui bahwa ibunya seorang pecandu berat. Membuat Long tidak segan untuk memberi pelajaran kepada ibunya Jun dengan harapan agar Lily sadar bahwa yang dia lakukan sudah sungguh sangat keterlaluan. Jun yang melihat bahwa Long memukuli ibunya, dia sempat marah kepada Long. Namun Long sangat mengerti apa yang dirasakan oleh bocah itu, sehingga Long bisa memaklumi sifat dari Jun yang marah kepadanya. Begitupun juga dengan Lily yang begitu kalut macam reok, yang meminta penjelasan kepada Long
kenapa dia ikut campur tentang hidupnya. Di malam itu, Long mencuri HP untuk bisa melakukan panggilan ke suatu tempat. Dan panggilan itu mengarah ke kenalannya yang ada di Taiwan, yaitu seorang penyedia jalur kapal ilegal. Karena seperti yang kita tahu bahwa waktu Long tertangkap oleh para mafia itu, paspornya telah dibakar oleh mereka. Namun sayang bahwa kapal dari pelabuhan Jepang yang menuju ke Taiwan masih beberapa minggu. Dan terlebih lagi harganya sangat mahal, yaitu 300 yen. Jelas membuat Long bingung bagaimana cara dia mendapatkan uang sebesar itu di kondisinya yang sekarang. Lalu besoknya, kembali lagi, Long memasak supnya dari sisa sayur kemarin. Dan saking enaknya, aroma sup itu membuat ada satu warga setempat yang menghampirinya dan langsung mencoba sup buatan Long yang sungguh luar biasa. Bahkan bisa membuat bapak-bapak itu sangat menyukainya. Sehingga Long dibawa ke rumahnya dan disuruh memasak di sana dengan bahan-bahan yang lengkap, dan setelah itu mereka makan bersama. Lalu lagi-lagi saking enaknya, para tetangga mendatangi rumah Pak Tua itu dan penasaran dengan apa yang mereka makan. Sehingga ketika mereka mencicipi, semuanya sepakat bahwa masakan Long benar-benar lezat. Dibawalah Long ke rumah mereka yang kebetulan mau ada kumpul-kumpul tetangga. Di sana Long diminta untuk memasak untuk makanan hidangan, dan sekali lagi semua menu yang dimasak Long sangat lezat dan sangat nikmat. Di sana Long tidak berbicara sedikit pun, dia hanya melihat semua orang menikmati masakannya. Hingga salah satu dari mereka mencetuskan sebuah ide, bagaimana kalau Long ini berwirausaha menjadi pedagang mie ayam. Dan mereka semua siap untuk memberi modal secara cuma-cuma untuk Long. Karena dengan skill memasak yang Long miliki, mereka semua yakin bahwa mie ayam buatan Long pasti sangat enak dan akan viral dan trending dan FYP di sana pastinya, bro. Singkat cerita, di keesokan harinya para tetangga itu benar-benar kembali berkumpul dan bahkan dengan senang hati mereka membuatkan sebuah gerobak yang siap untuk Long gunakan untuk berdagang. Di sini Long baru sadar mungkin ini adalah langkah yang tepat, karena dengan menyamar menjadi pedagang dan sekaligus pasti mendapatkan uang, dia hanya perlu mengumpulkan uang itu hingga hari kepergiannya tiba dan membeli tiket pulang ke Taiwan. Di hari pertamanya berjualan, dia mendapatkan kunjungan yang lumayan dari para pembeli dan mereka semua memuji lezatnya mie ayam yang Long buat. Ditambah lagi, warga sekitar juga selalu support dan membantu agar jualan Long semakin ramai dan viral dan FYP. Hari yang melelahkan dan juga cukup membanggakan. Kini rumah Jung yang berantakan itu kembali menjadi rumah yang layak huni. Dan di sanalah Lily memandang anaknya dan kembali mengingat masa lalunya. Awal mula sebelum dunianya hancur karena narkoba. Dulu sekali, Lily bekerja menjadi pemandu karaoke alias LC. Di malam itu, dia beserta semua teman-temannya mendapatkan sebuah gaji. Namun ada seorang driver di tempat itu tidak mendapatkan gaji karena dia tidak sengaja telah merusakkan mobil kantor. Alhasil Lily yang merasa kasihan, dia memberinya sedikit uang dari gajinya. Namun pemuda itu menolak dan merasa tidak perlu dikasihani. Sehingga keesokan harinya pemuda itu baru sadar dan mulai mau berterima kasih. Dan akibatnya, kejadian itu membuat Lily dan pemuda itu semakin dekat dan pada akhirnya saling jatuh cinta. Hari demi hari, bulan demi bulan, cinta mereka semakin berkembang. Bahkan si pemuda itu ingin melamar Lily dan memberikannya sebuah kalung. Hingga suatu hari, Lily pun hamil dengan pemuda itu. Bukankah itu sangat membahagiakan, teman-teman? Meskipun di DP sejak awal, ya setidaknya mereka akan menikah gitu loh. Namun pada suatu hari, tragedi naas telah terjadi, di mana para pelaku bisnis dunia malam itu tahu bahwa Lily menjalin hubungan dengan si supir, sehingga mereka secara paksa dipisahkan.
Itu semua karena Lily hamil sehingga dia tidak bisa bekerja dengan mereka lagi. Dan Lily pun keluar. Lily mengalami di mana dia harus merawat kandungannya sendiri hingga dia melahirkan. Sebagai seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan, dia memutuskan untuk melayani siapapun para lelaki hidung belang yang mengikutinya. Hanya untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup dengan Jun yang masih bayi. Namun hingga suatu malam, dia kembali mendapatkan pelanggan dan Lily akan melayani orang itu seperti biasa. Namun ternyata orang itu justru malah menyuntikkan cairan narkoba ke dalam tubuh Lily. Dan di saat itulah Lily menjadi pecandu dan selalu menginginkan barang itu. Kehidupannya semakin suram. Jun kecil hanya bisa menangis ketika mereka harus ditendang dari apartemennya karena tidak bisa membayar uang sewa. Semua itu teringat dengan rapi di memori Lily. Jun sebagai anak yang tidak tahu apa-apa, dia mau tidak mau harus menerima getah dari suramnya kehidupan ibunya. Kembali kepada Long, dagangannya semakin ramai. Jun juga sangat rajin membantu Long, sehingga Long benar-benar bisa mengumpulkan uang dan tinggal menunggu tanggal di mana dia akan kembali ke Taiwan. Namun pada suatu hari, dia berhasil ditemukan oleh para mafia yang mencarinya. Hingga terjadilah sebuah peristiwa yang sangat miris. Dan untunglah itu hanyalah mimpi. Singkat cerita, uang yang dikumpulkan Long pun semakin banyak, melebihi uang yang dia inginkan. Sehingga tidak ada salahnya di suatu hari yang cerah dia mengajak Jun bersama Lily untuk liburan bersama. Bersenang-senang, seolah-olah mereka seperti keluarga kecil yang paling bahagia di dunia. Singkat cerita, ikatan mereka bertiga sudah semakin terjalin. Bahkan Lily kini turut membantu Long dan Jun untuk berjualan. Dan itu benar-benar nampak seperti kehidupan yang bahagia meskipun sederhana. Bahkan Jun yang berkat Long, dia bisa menjadi bagian dari klub football anak-anak. Dan Jun benar-benar merasakan sosok ayah di dalam jiwa Long. Sebuah kasih sayang yang tidak pernah Jun rasakan dari lahir. Kini dia bisa rasakan dari seseorang yang entah dari mana. Dan terlebih lagi tidak ada yang tahu bahwa Long adalah seorang boogeyman, semacam John Wick tapi versi oriental. Singkat cerita, di suatu pagi di mana mereka bertiga berangkat seperti biasa untuk berjualan. Namun tiba-tiba Lily melihat kembali. Dia didatangi dan diawasi oleh orang yang dulu, orang di masa lalunya yang menghancurkan hidupnya. Orang itu seolah-olah tidak terima bahwa Lily keluar dari adiksinya. Sehingga Lily menyuruh Long dan juga Jun untuk berangkat duluan dan beralasan untuk mengambil sesuatu. Yang sebenarnya itu berbohong, dia berlari ketakutan melihat orang itu. Dan orang itu pun mengejarnya hingga ke rumah. Di sana Lily benar-benar ketakutan, sedangkan di sisi Long dan juga Jun tidak merasakan apapun. Mereka berdua tidak tahu bahwa Lily sungguh sangat ketakutan. Bahkan dengan bejat, orang itu menyuntikkan lagi cairan narkobanya dan dengan bejat pula memperkosa Lily yang tidak berdaya. Lalu di sore hari, Long dan Jun sudah bersiap-siap untuk tutup. Lalu tiba-tiba yang membuat saya sangat gemas, orang bejat itulah yang menjadi pelanggan mereka. Di sana, Long sudah merasa ada yang aneh dari gelagat orang itu. Namun itu hanya sebatas perasaan Long saja dan tidak tahu bahwa orang itu baru saja melukai Lily, ibunya Jun. Jun. Semuanya berjalan normal. Hari itu mereka selesaikan seperti biasa. Namun ketika Jun sampai di rumah, apa yang dia lihat? Ya, Lily gantung diri dan disaksikan oleh anaknya sendiri. Di sana Long hanya bisa mencegah Jun untuk tidak melihat keadaan ibunya yang seperti itu.
Lalu di luar rumah tiba-tiba ada beberapa gerombolan yang merusak dan menghancurkan gerobak rezekinya. Di sana para tetangga yang tahu akan hal itu berniat untuk melawan. Namun dengan tega orang-orang itu menghajar para orang-orang tua itu. Dan ternyata itu adalah para mafia yang telah lama mencari Long. Sehingga tidak ada pilihan lain. Di hari itulah Long menunjukkan jati dirinya yang asli. Sehingga bisa dipastikan kawan-kawan, John Wick versi Oriental akan menunjukkan tajinya. Hanya dengan hitungan menit saja, semua tumbang di tangan Mr. Long yang hanya bermodalkan pisau imut miliknya. Dan kini semua warga dan termasuk Jun tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini bersama mereka. Dan di lain itu juga, mereka semua dan terutama Jun sangat berduka atas kejadian yang menimpa Lily. Dan yang membuat hati saya tersayat-sayat adalah Jun, anak yang tidak berdosa, kini benar-benar sebatang kara. Dan ternyata guys, pemuda itu ya, si kekasih Lily itu adalah orang yang membelot waktu Long dihajar di parit di malam waktu itu. Pemuda itu adalah ayah dari Jun. Dan tidak disangka bahwa ketika dia menusuk si bos, dia telah menyelamatkan orang yang akan bertemu dengan anak dan juga istrinya. Sungguh sangat skenario sekali. Di malam itu, Long diusir oleh si kakek tua itu untuk segera pergi dari sana. Sehingga kembalilah Long ke Taiwan. Dia tetap meneruskan profesinya sebagai pembunuh berdarah dingin. Hingga suatu hari ketika dia nongkrong santai dan sambil menerima misi dari kliennya, tiba-tiba datanglah para tetangga-tetangga yang waktu itu mereka semua berlibur ke Taiwan. Dan ternyata mereka semua mengantarkan Jun untuk bertemu dengan Long. Sehingga Long dengan isak tangisnya memeluk Jun seperti anaknya sendiri. Jun tidak punya siapa-siapa lagi. Jun anak yang sebatang kara. Dan dengan bertemunya dia dengan Long, membuat mereka berdua bahagia dan seperti tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Lalu pada akhirnya Jun hidup seperti anak sebagaimana mestinya, belajar dan bersekolah. Dan Long kini menjadi ayah angkat resmi yang dimiliki oleh Jun. Mereka tidak akan pernah berpisah. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, sungguh sangat mengharukan kisah di film ini. Apalagi nasib si bocah itu ya. Waduh, si Jun itu. Untung saja ada Tuan Long di sana. Terlepas dari latar belakangnya yang begitu gelap, setidaknya Long ini seperti malaikat di mata Jun. Ya, kurang lebihnya gitulah ya. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.